Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu. Hari ini saya mau ajak kita, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Rut pasal yang kedua. Tema kita tahun ini adalah The Greater Harvest. The Greater Harvest itu bukan hanya bicara tentang wah kita mau menuai banyak ini tahun ini, saudara, tapi bicara greater itu sesuatu yang lebih besar, ya. Dan apa yang kita tuai, tapi sebenarnya bicara siapa yang menuai buat kita. Ya, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita berjumpa dengan sang penuai itu, saudara. Rut pasal 2 ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Jadi Elimelek itu punya rumpun keluarga, dan menurut aturan di dalam hukum Taurat, ya, kalau seorang istri itu suaminya meninggal, maka keluarga daripada kakak atau adik daripada suaminya itu wajib menikahi, wajib menebus kembali, ya. Nah, tapi tergantung juga, ini yang pertama syarat penebus itu dia harus kaya raya. Tapi yang kedua juga dia harus mau dengan sukarela. Kalau tidak sukarela maka tidak akan terjadi, saudara. Nah, ini dimulai dengan perkataan Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, rumpun keluarga daripada Elimelek. Seorang yang kaya raya, seorang yang sangat terpandang, namanya Boas. Nah, hari ini saya akan bawa kita melihat, saudara, tipologi Kristus di balik kisah Rut ini, saudara. Ya, saya kasih tahu saja, Boas ini gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nama Boas itu artinya apa, saudara? Saudara kalau mau kasih nama anak, nama Boas juga boleh, saudara. Ya, Bo itu artinya di dalam dia atau beserta dia. As itu dari kata us itu artinya kekuatan. Jadi kalau Boas itu artinya di dalam dia ada kekuatan. Ini bicara tentang siapa? Tentang Yesus. Di dalam Yesus ada kekuatan. Kalau nama Boas itu bagus, saudara. Ya, saudara mau kasih nama Boas boleh, saudara. Itu in him is strength. Di dalam dia ada kekuatan, saudara. Nah, ini gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Rut itu, saya akan kasih bahwa kita melihat Rut itu gambaran dari hidup saudara dan saya. Ya, next. Ya, ayat yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, kenapa ya Rut itu perempuan Moab, disebutkan lagi Rut perempuan Moab. Jadi ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa dia sebenarnya orang yang tidak layak, saudara. Ingat, bangsa Israel itu dilarang bergaul dengan orang Moab, saudara. Dilarang kawin campur dengan orang Moab. Moab ini keturunan daripada Lot, hasil dia berhubungan dengan anaknya sendiri, incest, sehingga lahirlah Moab itu, saudara. Ini keturunan yang terkutuk sebenarnya. Orang Israel dilarang kawin campur, saudara. Ini untuk menegaskan kasih karunia Tuhan kita. Kalau saudara lihat, nama Rut disebutkan di dalam kitab Matius sebagai silsilah daripada garis keturunan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 5 wanita, salah satunya adalah Rut, saudara. Kenapa, saudara? Ini untuk menggambarkan seberapa masa lalu hidup saudara, seberapa beratnya situasi hidup saudara. Mungkin saudara bilang, aku tidak layak, aku ini orang yang bobrok, aku ini orang yang tidak bisa dipakai sama Tuhan. Saudara, masa lalumu tidak akan menentukan masa depanmu. Ketika engkau percaya kepada Kristus, masa lalumu itu sudah dibawa mati bersama Kristus. Dan engkau punya satu masa depan yang baru, yaitu Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Tuhan kita luar biasa. Amin, saudara. Ini untuk menegaskan betapa besar kasih karunia Tuhan, saudara. Nah, terus. Biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Jadi, saudara, ada aturan di dalam hukum Taurat, saudara. Coba kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-19, ayat 9 dan 10. Saya ingin tunjukkan ada satu aturan dalam hukum Taurat buat janda dan orang asing. Ya, ini Tuhan yang buat aturan, saudara. Tuhan menentukan sebuah aturan untuk memelihara janda dan orang asing. Coba kita buka Imamat pasal yang ke-19, ayat yang ke-9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Nah, saudara, jadi Rut itu datang dan Naomi itu pada waktu musim menuai. Saudara tahu musim menuai itu kapan?
itu sekitar bulan Mei. Ya, dan saudara tahu ini bicara tentang siapa? Musim menuai ini saudara bicara tentang tuaian, itu bicara tentang Yesus saudara. Ingat saudara, musim menuai itu di hari raya Pentakosta, hari raya ke-50. Hari raya ke-50 bagi orang Israel, itu hari raya mereka bawa hasil tuaian mereka yang pertama. Buah sulung diangkat dan diunjukkan di hadapan Tuhan. Saudara ingat siapa buah sulung kita? Buah sulung kita adalah Yesus. Dia yang sulung, yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Amin saudara? Amin saudara, sebenarnya tuaian ini juga bicara soal kebangkitan. Tuaian ini bicara tentang kebangkitan saudara. Ya. Nah, saya akan bawa kita lihat aturan ini saudara. Jadi pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, ini di dalam hukum Taurat, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi kalau orang punya ladang, dia punya penuai-penuai, itu tidak boleh disabit sampai habis. Pinggir-pinggirnya itu kasih sisa. Sabitsa yang kalau sabit lewat ada tersisa, ya sudah, kasih tengasa sudah. Jadi ini tergantung kemurahan yang punya ladang juga. Kalau dia bilang, dia punya tukang sabit, penuai-penuai, bosong sabit, kasih tengah sah, kasih aja. Nanti yang orang lain tidak mengerti saudara, kasih tengah itu apa? Kasih tinggal. Kasih tinggal saudara, maksudnya kasih tinggal, kasih sisa, jangan kasih habis semua. Ya kasih sisa, karena apa? Karena akan ada janda-janda, akan ada orang-orang asing yang akan ikut di belakang. Jadi kalau yang penuai itu kasih sisa banyak, yang ikut itu dapat banyak. Tapi kalau yang penuai itu dia sabit sampai habis, berarti yang di belakang gigi jari saudara. Jadi yang di belakang tidak dapat apa-apa. Ya, ini hukumnya saudara. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat yang ke-10. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi siapa? Bagi orang miskin, bagi orang asing. Akulah Yahweh Elohimu, akulah Tuhan Allahmu. Nah jadi Rut itu, ya dia ikuti aturan yang ada. Dia ikuti hukum Taurat. Ini menandakan bahwa Rut itu sungguh-sungguh serius saudara, ikut Tuhan. Dia bukan hanya bilang, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Tapi dia juga sungguh-sungguh mempercayai apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya. Dan dia bilang sama Naomi, kita kembali ke kitab Rut tadi saudara. Dia bilang apa? Ayat yang kedua tadi. Maka Rut perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya apa? Pergilah anakku. Jadi apa saudara? Jadi Rut ini dia bilang, Naomi, mama, biarkan aku pergi supaya aku ikuti apa yang ada di firman. Bahwa aku akan berjalan di belakang orang yang sedang sabit. Dan mudah-mudahan aku dapat kemurahan. Saudara tahu? Karena dia tahu apa? Yang pertama, dia orang Moab. Dia orang asing. Yang kedua, dia butuh kemurahan dari orang yang sedang sabit. Betul ya saudara? Kalau orang sabit, dia sabit kasih habis, berarti dia pulang dia gigi jari. Maka dia bilang, aku butuh kemurahan. Saudara, ini suatu sikap yang baik bagi kita di tengah-tengah masa yang sulit. Kita selalu minta sama Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa aku hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin saudara? Aku boleh ada sampai dengan hari ini. Aku tahu itu bukan karena aku hebat. Tapi aku tahu bahwa itu adalah karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan. Ya, kemurahan ini dalam bahasa lainnya favor. Kemurahan-Mu Tuhan. Artinya saudara, sekalipun mungkin kau hari ini, aku bisa kok. Aku bisa lakukan ini, aku bisa buat ini. Tapi saya selalu bilang gini saudara. Ya, semua dari apa yang bisa kita lakukan, itu harus dimulai dari sebuah kesadaran. Tuhan, aku tahu. Kalau aku bisa lakukan ini, itu karena kemurahan-Mu lah yang membuat aku bisa lakukan ini. Amin saudara. Sadari itu dalam hidup ini. Dan saya percaya, ya, Rut
ketika dia mulai suatu sikap, Tuhan, aku minta kemurahan-Mu Tuhan. Saya percaya kalau saudara orang yang dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, dipenuhi dengan anugerah Tuhan, itu akan menarik hal-hal yang baik datang dalam hidup saudara. Amin. Kalau hidup saudara sadar hidup saudara dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, itu akan menarik hal-hal yang baik datang dalam hidup saudara. Setiap pagi bangun katakan, Tuhan aku tahu hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Aku dicintai tanpa syarat, aku dikasihi tanpa batas, aku diberkati berlimpah-limpah. Dan sesuatu yang baik pasti terjadi dalam hidupku hari ini. Sekalipun tidak baik, sekalipun musim masih belum baik, sekalipun keadaan belum baik, katakan itu pada Tuhan. Buat itu statement sama Tuhan. Saya percaya itu sebuah sikap hati. Kita sadar bahwa hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya itu akan menarik banyak berkat, banyak hal yang baik datang dalam hidup saudara. Amin saudara? Ya, next terus yang kedua. Ayat yang ketiga. Pergilah Rut, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara perhatikan kata kebetulan. Ya, perhatikan kata kebetulan di sini. Apa artinya kebetulan? Kebetulan itu artinya tidak disengaja, betul? Artinya begini saudara, waktu dia pergi dari Naomi tidak kasih perintah dia, kau pergi itu cari itu Boas ya. Itu kita punya keluarga ya, dia orang kaya, pergi ke situ. Naomi tidak perintahkan itu saudara. Ya, Naomi cuma bilang pergi sah. Nah, Ruth, dia juga tidak tahu dia harus kemana. Saya percaya di ayat yang kedua, dimulai dengan kata Boas itu bukan berarti bahwa Naomi kasih tahu sama Ruth. Nanti kita akan lihat di akhir daripada kisah ini, terakhir baru Ruth cerita, hari ini saya pergi ke tempatnya Boas. Oh Boas, itu adalah kaum kerabat kita yang wajib menebus kita. Baru Naomi tahu. Jadi di awal daripada kisah ini saudara, sebenarnya Naomi tidak pernah kasih tahu sama Ruth, kau harus pergi kemana. Tapi Ruth sendiri berjalan karena dia tahu ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya tidak ada kata kebetulan di dalam Tuhan. Ya, pernah saudara tidak mengalami kebetulan? Suka tidak saudara mengalami kebetulan? Orang yang mengalami kebetulan itu lebih hebat daripada orang yang pintar. Orang yang mengalami kebetulan itu lebih hebat daripada orang yang punya segalanya. Kadang-kadang saudara, ya tidak dibutuhkan kita harus pintar sekali. Tapi dibutuhkan orang yang selalu ngalamin waktu yang pas, tempat yang pas, orang yang pas. Betul tidak saudara? Saudara mau ngalamin itu? Saudara tiba-tiba berjalan, ketemu dengan orang yang pas. Ketemu dengan waktu yang pas. Kok tiba-tiba Tuhan bisa bawa saya ke sini? Oh kok tiba-tiba saya bisa ngalamin ini? Itu kebetulan. Tapi sebenarnya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tapi semuanya ada dalam skenario-nya Tuhan. Karena apa saudara? Karena Ruth memilih yang pertama, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Ruth sadar bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan dalam hidupnya. Waktu dia sadar hidupnya adalah anugerah Tuhan, dia bisa selalu mengucap syukur. Saudara bayangkan ini orang dua janda tidak punya apa-apa, titik nol dalam kehidupannya. Mereka untuk makan saja, mereka harus minta belas kasihan. Untuk makan saja saudara, mereka harus pungut sisa-sisa daripada para penyabit. Ini sungguh-sungguh keluarga yang betul-betul nol saudara, bahkan minus. Tapi waktu Ruth menyadari kemurahan Tuhan, saudara tahu ada sebuah skenario besar yang Tuhan atur buat Ruth. Ruth dibawa, dia melangkah. Waktu dia melangkah saudara. Nah ini juga penting saudara. Saudara kadang-kadang minta, Tuhan tuntun saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Tapi kita tidak bergerak, kita diam-diam saja saudara. Ya, waktu kita mulai bergerak, hati kita selalu datang pada Tuhan. Di situ Tuhan mulai menuntun hidup kita. Amin saudara.
Waktu Rut mulai bergerak, saudara, Tuhan bawa dia ke satu tempat. Tuhan bawa dia ke tempat di mana ladang itu milik Boas. Coba bayangkan kalau dia tidak masuk ke ladang Boas. Dia masuk ke ladangnya orang lain. Kira-kira dia akan ngalamin berkat tidak? Saya percaya tidak, saudara. Tapi siapa yang buat Rut bisa kebetulan ada di ladang milik Boas? Itu Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saudara mau ngalami kebetulan-kebetulan dalam hidup ini? Siapa yang suka ngalami kebetulan? Saya suka, saudara, ngalami kebetulan. Kebetulan tuh gini, saudara. Kita dibawa pada waktu yang pas, ketemu dengan orang yang pas, dengan situasi yang pas. Amin. Kadang-kadang kita tidak pernah bayangkan Tuhan arahkan kita, hati kita melangkah sampai di situ. Itu yang Rut alami. Dia sampai di ladang milik Boas. Ya, ladang ini bicara apa, saudara? Ladang ini bicara yang pertama, yang saya akan bicara hari ini. Ladang ini bicara tentang sumber kehidupan kita. Boas itu melambangkan Yesus. Ya, Boas itu melambangkan Yesus. Ladang itu juga bicara tentang firman sebenarnya. Ya, yang pertama bicara tentang firman, yang kedua bicara tentang sumber kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita, waktu hati kita selalu menyadari Tuhan. Nah ini penting, saudara. Waktu hati kita menyadari Tuhan, Tuhan akan tuntun kita untuk semakin mendekat dengan Dia. Amin, saudara. Tuhan tidak bisa paksa tarik saudara kalau hati saudara tidak mulai terbuka dengan Tuhan. Saudara mungkin tidak mengerti apa-apa. Saudara mungkin tidak mengerti apa-apa. Saudara sama dengan Rut. Mari kita baca terus ayatnya, saudara. Next. Ya. Nah, coba ayat 3 tadi bilang apa? Lalu ia sampai di ladang dan memungut jelai. Mungkin engkau seperti Rut. Engkau tidak tahu apa-apa. Engkau cuma ambil satu. Pungut jelai yang sisa. Ambil yang sisa. Ya kan? Ini bicara apa? Mungkin engkau tidak terlalu memiliki pemahaman tentang Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi engkau punya sebuah kerinduan pada Tuhan. Nah hari-hari ini saudara, saya mau bilang juga sama diri saya sendiri, Tuhan berikan aku hati yang selalu merindukan Engkau. Berikan aku hati yang selalu merindukan Engkau. Saya taruh Tuhan, ingatkan saya terus untuk selalu bisa datang padamu. Saudara, Tuhan tidak butuh kita tahu segala sesuatu. Yang pertama, engkau punya kerinduan sama Tuhan. Waktu engkau seperti memungut jelai, ingat jelai ini apa? Ini melambangkan firman-Nya Dia. Engkau datang pada Dia atau engkau ambil, engkau tidak ngerti mungkin, engkau ambil satu, engkau ambil satu, engkau ambil satu. Tapi Tuhan lihat itu, saudara. Amin, saudara. Nah, next. Ya, pergilah, ya, ayat yang 4, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jadi ada penyabit. Nah penyabit ini juga melambangkan, kalau tipologinya ini bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk memberitakan kabar Injil. Ya hari-hari ini Injil diberitakan di mana-mana, saudara. Ini penyabit-penyabit. Ladang sudah menguning. Pemberita-pemberita Injil sedang dipakai di mana-mana, saudara. Ya penyabit-penyabit. Saudara tahu, ini juga pesan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil. Tetap setia, tetap sampaikan kabar baik, tetap sampaikan berita tentang Yesus. Dan firman Tuhan katakan Tuhan menyertai hidup saudara. Ya, Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan menyertai kamu. Dan ini juga buat saya percaya Tuhan, terima kasih. Engkau jadi kekuatanku Tuhan. Engkau jadi kekuatanku untuk aku bisa tetap menyampaikan tentang Kau Tuhan. Menyampaikan tentang pribadimu Tuhan. Kadang-kadang kita bisa merasa capek juga, bisa merasa lelah juga. Tapi ketika kita ingat bahwa Tuhan menyertai hidup kita, itu menjadi kekuatan buat hidup kita. Amin, saudara. Next, terus. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya. Nah ini gambaran lagi, saudara. Tadi ada penyabit, ada bujangnya. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit. Ini gambaran tentang Roh Kudus, saudara. Ya, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Next. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak. Nah ini gambaran yang indah, saudara. Ia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti.
Apa artinya sibuk? Sibuk itu bukan bicara tentang engkau, ya. Nah, sekali lagi saya bilang, rest itu bukan bicara engkau tidak ada aktivitas. Rest itu sekalipun engkau sibuk, tapi dalam hatimu engkau tetap mempercayai Dia. Engkau tetap bisa ada damai sejahtera. Saudara, ini bicara tentang apa? Waktu Rut menggali terus, dia datang pada firman-Nya, dia datang pada cari firman-Nya, dia datang belajar firman-Nya. Hari-hari ini saudara, saya percaya kita mesti terus datang pada firman-Nya. Datang pada firman-Nya adalah datang pada Dia. Datang pada Tuhan itu bagaimana sih? Engkau datang pada firman-Nya. Karena firman-Nya bicara tentang Dia. Amin saudara. Firman-Nya itu bicara tentang Dia. Waktu engkau datang pada Dia, engkau menggali saudara. Engkau cari terus. Ya. Ini bicara bukan berarti engkau tidak peduli dengan yang lain. Engkau boleh sibuk dalam setiap area kehidupanmu. Engkau boleh lakukan apa saja. Tapi hatimu tetap terarah untuk selalu datang haus dan mencari Dia. Amin saudara. Dan waktu engkau ketemu dengan Tuhan saudara, dalam hatimu itu akan ada sebuah damai sejahtera. Sekalipun engkau sibuk, sekalipun engkau dalam banyak masalah mungkin, ada banyak tantangan yang sedang kau hadapi. Tapi kalau waktu engkau menggali, engkau memungut jelai-jelai itu, engkau datang pada firman-Nya dan engkau ketemu dengan Tuhan, ada sebuah damai sejahtera. Dan itu memampukan engkau untuk tetap berjalan sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit yang mungkin sedang kau hadapi hari ini. Amin saudara. Hari Rabu kemarin saya bilang gini, ya. Waktu kita makan itu bukan suatu kewajiban. Sebenarnya kita yang hari ini kalau makan itu mesti dipaksa-paksa. Kalau saudara makan mesti dipaksa, itu orang sakit. Kalau orang normal, jam makan perut sudah bunyi. Betul tidak? Itu saya kasih alarm, ayo kita makan. Ya, kalau di tempat kita ini kan, wah kadang-kadang makan bisa satu kurang, mesti tambah lagi. Ya kan? Tidak perlu dipaksa, ada yang makan mesti dipaksa. Kalau makan mesti dipaksa, itu artinya seseorang itu sedang sakit. Kalau orang sedang sakit, makan harus dipaksa. Nah, demikian pula dengan jiwa kita. Jiwa kita itu didesain sama Tuhan, waktu kita lahir baru, kita butuh yang namanya roti hidup. Roti hidup itu adalah firman yang bicara tentang pribadinya. Waktu engkau makan, waktu engkau nikmati Dia. Mungkin hari ini engkau sedang tidak pengen makan, karena begitu banyak situasi keadaanmu. Nah saudara, kalau jiwa saudara sedang tertekan, jiwa saudara sedang ngalamin sakit, itu artinya apa? Engkau dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, stres. Saudara tidak pengen makan jiwa saudara. Saya ingin kasih tahu teman, jiwa kita ini perlu diisi. Ya, kalau engkau tidak isi dengan firman, maka yang akan diisi dengan yang lainnya. Sama seperti tubuh kita butuh makan, jiwa kita juga butuh makan. Makanya hari-hari ini saudara, ya, kasih makan jiwa kita, datang pada Tuhan. Ambil dari Dia, ambil pungut jelai itu. Waktu engkau pungut itu, satu-satu, mungkin kau belum dapatkan, mungkin kau belum ini, tapi engkau tetap setia. Ambil itu. Ya, engkau dengar renungan-renungan, engkau belum bisa gali sendiri, engkau dengar dari hamba-hamba Tuhan, engkau baca renungan, engkau datang pada Dia, ambil jelai itu. Satu jelai. Sama seperti Rut saudara. Next terus. Tadi ya, ayat ke-8 ya. Sudah itu berkatalah Boas pada Rut. Nah saudara, akhirnya Boas ketemu dengan Rut. Kalau saudara, hari-hari ini terus datang pada Tuhan, pada firman-Nya, Tuhan akan bawa saudara ngalami perjumpaan dengan Dia. Sebenarnya kita percaya bahwa Tuhan lebih ingin bertemu dengan kita. Lebih ingin kita ngalamin Dia daripada kita rindu sama Dia. Ya, Tuhan itu ingin kerinduannya sama kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita sama Tuhan. Jadi waktu kita datang pada Dia, hatinya disenangkan dan dia pengen kita ambil dari Dia. Kita ambil dari Dia, ya. Next terus. Berkatalah Boas pada Rut, dengarkan dulu anakku. Nah, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang
ke ladang lain. Tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Jadi Boas kasih perintah apa? Rut, saudara bayangkan di hari pertama, dia pergi memungut jelai, Tuhan sudah atur ketemu dengan Boas. Sepertinya kebetulan, dan waktu ketemu dengan Boas, Boas bilang, tidak usah pergi cari di tempat lain lagi. Tidak usah lagi pergi ke ladang lain. Tidak usah kamu cari kehidupanmu dari yang lain lagi. Datang sama aku di sini. Itu kata Boas. Ambil saja di ladangku ini. Nanti saudara akan lihat. Boas nanti dia kasih perintah, bahkan bukan cuma pungut jelai. Ambil semua dari yang ada. Bahkan nanti pasal 3, kita akan lihat Rut itu jadi suami. Jadi istri daripada Boas. Jadi pemilik daripada itu ladang kekayaan daripada Boas. Ini gambarkan gambaran yang indah, ya. Hidup kita ini seperti Rut. Orang Moab, orang asing, orang yang tidak layak. Kita ketemu dengan Boas. Boas itu adalah gambaran daripada orang yang kaya raya, orang yang punya segala sesuatu. Dan dia mencintai kita. Itu yang paling penting, saudara. Itu yang paling penting, ya. Ini artinya apa, saudara? Tuhan bilang gambarannya buat kita hari ini, engkau jangan cari pengharapanmu pada yang lain. Ladang itu juga bicara tentang sumber kehidupan. Ladang itu bicara tentang dari mana kita makan. Engkau makan apa hari ini? Apa yang kau makan hari-hari ini? Jangan makan dari yang lain. Mungkin hari ini kita lebih banyak makan berita-berita negatif. Mungkin hari ini kita lebih banyak makan kekhawatiran. Mungkin hari ini kita lebih banyak makan masalah kita. Mungkin hari ini kita lebih banyak makan sesuatu yang lain. Tuhan bilang apa? Kita khawatir memikirkan banyak hal dalam hidup ini. Mungkin ada banyak hal yang mungkin kau sedang khawatirkan hari ini. Bagaimana masa depanku? Bagaimana rumah tanggaku? Bagaimana anak-anakku? Bagaimana sakit penyakitku? Saya sedang bicara dengan orang-orang yang hari ini mungkin kau sedang terbaring sakit. Satu keluarga kau sedang terkena COVID. Dan kau tidak tahu bagaimana anakmu, bagaimana suamimu, bagaimana istrimu. Saudara, Tuhan bilang, tenanglah, pandang pada aku. Jangan cari di ladang yang lain. Lihat, engkau ada di ladang ini. Engkau aman. Tuhan bilang apa? Pandang pada aku. Ladang ini kepunyaanku. Makan dari aku. Minum dari aku. Amin, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan hal yang lain. Tapi Tuhan mau mata kita tertuju pada Tuhan. Di ladangnya Dia. Amin, saudara. Apa yang kau makan hari-hari ini? Ya, apa yang kau makan itu akan kelihatan dari apa yang keluar dari hidupmu. Betul ya, saudara? Itu baik secara jasmani maupun secara jiwani. Kalau engkau makan di dalam tubuhmu, wah, engkau makan sesuatu yang busuk, pasti keluar juga yang busuk. Betul ya, saudara? Ya, pasti semua yang keluar memang busuk, saudara. Tapi kalau saudara makan durian, pasti keluarnya bau durian. Betul ya, saudara? Tidak mungkin saudara bisa makan durian keluar bau yang lain. Nah, demikian juga waktu engkau makan dalam jiwamu. Kalau engkau makan firman, makan tentang pribadi Kristus, maka jiwa saudara akan ada kedamaian. Akan memanifestasikan sebuah rest. Apakah masalah kita selesai? Belum tentu langsung selesai. Tapi engkau diberikan sebuah kekuatan untuk bisa tetap mempunyai kekuatan untuk berjalan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang ada. Amin, saudara. Next, terus kita kembali. Tidak usah engkau pergi, sudah tadi ya. Ya, ayat ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan ganggu engkau. Dia dilindungi sama Boas. Kalau kau pergi ke ladang yang lain, bisa-bisa engkau diganggu sama laki-laki lain. Mungkin kau dikasarin, mungkin kau dilecehkan. Tapi kalau engkau ada di sini, engkau aman. Boas kasih sebuah jaminan, aku udah perintahkan pengerja-pengerja laki-laki, jangan ganggu dia. Sebenarnya kita percaya bahwa kita punya Tuhan juga melindungi setiap kita. Waktu kita datang pada Dia, Dia memberikan kita sebuah perlindungan. Dia berikan perintah kepada malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling anak-anaknya yang takut akan Dia.
Amin saudara. Malaikatnya diperintahkan untuk berkemah di sekeliling anak-anaknya. Saudara, tapi engkau harus datang pada dia. Ini tidak otomatis. Boas bilang gini, engkau harus datang di ladangku. Kalau engkau di luar ladangku, itu lain cerita. Nah kadang-kadang kita suka jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita suka melarikan diri dari Tuhan. Dan waktu kita ngalami lembah kekelaman, waktu kita ngalami konsekuensi-konsekuensi yang buruk, kita bilang, Tuhan engkau ada di mana? Tuhan bilang, aku ada di sini. Tapi seringkali engkau tidak datang padaku. Ya, nah, kita kembali saudara. Lihat saja ke ladang yang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki, jangan ganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan, minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang yang asing. Saudara, ini suatu sikap yang luar biasa. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, orang itu pasti akan rendah hati, saudara. Kadang-kadang kita pikir, aduh bagaimana ya saya mau ngubah hidup saya? Bagaimana saya mau ngubah karakter saya? Bagaimana saya mau ngubah? Saudara, sebenarnya Tuhan bilang ini, untuk kita bisa berubah, kita tidak bisa usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Datang pada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan ubah hidup saudara. Tuhan yang akan ubah hidup saya. Waktu kita datang pada Tuhan, Dia ubah hidup kita. Ya. Jadi kalau hidup kita semakin semakin jahat, semakin tidak karu-karuan, berarti kita berjumpa dengan siapa ini? Jangan-jangan kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan hantu. Karena kita setiap minggu ke gereja, kita berjumpa dengan siapa di gereja? Saya bilang, Tuhan, ya ini ingatkan saya kembali, Tuhan, buat aku selalu berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita ambil sedikit-sedikit, ingat saudara, ambil sedikit ini bicara tentang hati kita, yang selalu datang pada Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, yang pertama, Tuhan akan ubah dulu hidup saudara dari dalam. Karakter saudara diubah sama Tuhan. Amin saudara. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Yang pertama dari dalam dulu. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan aku juga selalu ketika aku mencari firman-Mu, aku berjumpa dengan Engkau Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Ya, next terus. Dia menyadari aku ini tidak layak Tuhan, aku ini orang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi pada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ya, next. Tuhan kiranya, nah ini penting saudara, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, waktu saya baca ayat ini saudara, Tuhan itu membalaskan perbuatan Rut itu dengan apa saudara? Ya, kenapa Tuhan balaskan perbuatan Rut? Perbuatan mana yang dibalas sama Tuhan? Waktu dia datang sama Tuhan. Tadi diceritakan kan, dia tinggalkan Moab, dia pergi ikut Naomi, dia mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka semua dimulai dari sebuah keputusan. Yang pertama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara yang dengar saat ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan, saya percaya waktu engkau digerakkan sama Tuhan, kalau engkau bisa menerima Tuhan, itu karena Roh Kudus gerakkan hati saudara. Waktu saudara buka hati saudara dan menerima Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan sangat menghormati dan Tuhan menghargai apa yang engkau pilih berdasarkan apa yang Tuhan gerakkan dalam hidup saudara. Dan saya percaya Tuhan akan kasih saudara upah. Upah. Waktu engkau datang sama Tuhan. Coba kita baca sekali lagi ayatnya. Ya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu.
Ya, dan kepadamu kiranya dikaruniakan apa? Upahmu sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, karena apa? Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi waktu kita terima Tuhan, ya, Tuhan bilang engkau datang sama aku. Tapi bukan cuma datang sama aku, engkau datang pada sayapku. Ini seperti gini saudara, ya, kita datang pada Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan. Waktu kita datang pada Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan, Tuhan kasih upah lagi sama saudara. Saudara, kita suka hal itu saudara. Ini gambarkan apa saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang suka ketika kita datang pada Dia. Waktu kita datang pada Dia, Dia tidak pernah kekurangan, saudara. Waktu kalau saudara datang sama manusia itu terbatas, saudara. Manusia itu bisa kehabisan, manusia itu bisa kelelahan. Tapi waktu saudara datang pada Tuhan, saudara tahu apa? Tuhan bilang apa? Engkau datang padaku, engkau berlindung sama aku kasih engkau upah lagi. Amin, saudara. Ini berbicara mengenai apa? Tuhan itu kasih kita kemauan. Tuhan kasih kita kekuatan untuk menjalankan apa yang Dia mau dalam hidup ini. Waktu kita bergerak di dalamnya, Dia kasih kita upah lagi. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah, saya ingin bahas sedikit mengenai sayap. Sayap ini apa, saudara? Waktu saya coba gali kata sayap itu berbicara yang pertama tentang kasih karunia Tuhan. Coba tampilkan ayatnya. Keluaran 19 ayat yang keempat. Kita cepat saja saudara. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas apa? Sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Keluaran ini nanti kita akan bahas di minggu-minggu ke depan saudara. Saya akan kembali ke kitab Keluaran. Jadi waktu orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir, ya, dan Keluaran 19 itu sebelum mereka ada di bawah hukum Taurat, Tuhan bilang apa? Aku bawa kamu keluar seperti Raja Wali yang taruh kamu di atas sayapku. Maksudnya apa saudara? Sayap ini bicara tentang apa? Masa di mana orang Israel keluar dari Mesir sampai masa di mana sebelum hukum Taurat, itu adalah masa kasih karunia. Dari mana saudara tahu? Saudara perhatikan, orang Israel semenjak keluar dari Mesir, mereka banyak lakukan kesalahan tidak? Banyak. Mereka bersungut-sungut tidak? Mereka bersungut-sungut. Mereka mencela Musa tidak? Mereka mencela Musa. Mereka mencela Tuhan tidak? Mereka mencela Tuhan. Waktu mereka lapar, mereka bilang, kami mau kembali ke Mesir. Waktu mereka di depan Laut Merah, Musa kau bawa kami mati di sini. Tapi saudara perhatikan, setiap kali mereka marah, setiap kali mereka menggerutu, tidak satu pun dari mereka yang dihukum Tuhan dengan kematian. Itu masa kasih karunia. Tuhan bilang apa? Aku bawa engkau keluar dengan sayapku. Aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Begitu di Keluaran 19 Tuhan kasih hukum Taurat, mulailah terjadi kematian. Setiap pelanggaran orang Israel mendatangkan penghukuman dan kematian. Jadi sebenarnya sayap yang pertama bicara tentang apa? Tentang kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Hari-hari ini saudara, Tuhan butuh. Tuhan senang ketika engkau bersembunyi di bawah sayapnya. Engkau ada dalam kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Sadari kasih karunia yang selalu dalam hidup saudara. Sadari bahwa hidupmu ini sebenarnya sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Ini bukan kekuatan kita sendiri. Itu seperti engkau berlindung pada sayapnya. Yang kedua, sayap bicara apa saudara? Sayap bicara perlindungan. Mazmur 57 ayat yang pertama. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir dan bagaimana aku telah... Mazmur 57. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Nanti di setiap hari Rabu saya akan mulai bawa Mazmur saudara. Ya, ini Mazmur dari Daud. Miktam Daud ketika ia lari daripada Saul dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan
Berlindung. Jadi sayap itu juga tempat perlindungan. Jadi waktu Tuhan bilang, mari berlindung di bawah sayapku, itu bicara tentang sebuah tempat perlindungan. Mazmur 91 juga bilang gitu, saudara. Mazmur 91 ayat yang keempat. Coba kita buka. Dan di rumah boleh catat saja, ya. Kalau ini nanti saudara baca ulang, saya cepat saja, saudara. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya, sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Hari-hari ini saudara, engkau perlu perisai. Engkau perlu pagar tembok yang melindungi hidupmu. Dan dikatakan apa? Kesetiaannya itulah pagar tembok. Amin, saudara. Kasih karunia-Nya itu pagar tembok. Sayapnya itu juga bicara tentang kasih karunia Tuhan. Itu adalah pagar tembok dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Hari-hari ini saudara, ingatkan dirimu akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Ya. Nah, saya mau satu lagi. Sayap ini bicara tentang apa, saudara? Saudara, kata sayap itu di dalam Alkitab itu adalah bahasa Ibrani adalah kanaf. Katakan kanaf. Saudara di rumah katakan kanaf. Kanaf itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk jumbai. Saya ingat ya, jumbai itu ayatnya di mana? Di Bilangan 15 ayat 38. Saya ingin cepat saja. Ini nih. Berbicarlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu apa, saudara? Itu kanaf. Jumbai itu adalah, bahasa lainnya adalah sayap. Saudara ingat ya, kalau di daerah kita ada namanya selendang. Kalau orang Israel itu ada namanya talit. Orang laki-laki semua harus pakai talit. Talit itu untuk berdoa. Di ujung daripada talit itu ada jumbai-jumbai. Nah, jumbai itu adalah kanaf. Itu kata yang sama untuk sayap. Saudara tahu apa artinya ini? Ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menurut hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi jumbai itu atau dalam bahasa lainnya sayap itu, kanaf itu juga bicara tentang firman Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Waktu engkau ada dalam perlindungan Tuhan, waktu engkau ada dalam sayapnya, sebenarnya engkau sedang memandang kepada firman-Nya. Firman-Nya yang mengingatkan engkau akan Kristus. Hari ini kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi firman yang mana yang engkau dengar dalam hidup saudara? Waktu engkau lihat jumbai, seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, dia bilang, asalku jamah saja ujung jumbainya, kanaf, sayap, aku pasti sembuh. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara firman-Nya, ini bicara pribadinya. Ini bicara firman yang bicara tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yang membuat engkau bisa datang pada Dia. Amin, saudara. Itu perlindungannya, saudara. Wow, berkatnya begitu banyak. Waktu saya baca ini luar biasa. Ruth ini, dia datang berlindung sama Tuhan, dia dikasih berkat begitu banyak sama Tuhan. Padahal sebenarnya kalau bilang Tuhan rugi, tapi Tuhan tidak pernah rugi. Karena Dia semakin senang ketika engkau datang pada Dia. Amin, saudara. Terus kita akan segera berakhir. Ya, next terus. Kita kembali kitab Rut. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu. Dia berkata, aku beda. Aku orang Moab. Aku ini tidak layak, tapi aku dapat belas kasihan Tuhan. Ya, ayat 14. Ketika sudah waktu makan. Nah, ini penting, saudara. Sebenarnya kita hari ini sudah dekat-dekat waktu makan ini. Mungkin saudara sedang dengar, aduh, waktu sudah lapar ini. Kalau sedang dekat waktu makan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datang kemari. Ini dapat kehormatan, saudara. Ini orang yang asing.
Ini janda. Ini orang yang tidak punya apa-apa, titik nol. Waktu dia baru mencari jelai-jelai. Boas langsung bilang, sini, mari datang makan sama aku. Wow. Waktu saya baca ini, saudara, seperti Tuhan bilang ini, kita dibawa makan semeja dengan Tuhan. Saya ingat kisah daripada Mephiboset, orang pincang itu, keturunan Saul. Waktu Daud jadi raja, dibilang, cari Mephiboset. Cari Mephiboset bukan untuk hukum, bunuh dia. Aku mau dia makan semeja dengan aku. Saudara tahu, itu hati Tuhan buat hidup saudara. Hari ini, mungkin kau seperti Rut yang tidak punya apa-apa. Engkau seperti Rut sedang memungut jelai satu-satu. Engkau seperti Rut orang asing, janda, yang dianggap hina. Tapi waktu engkau datang pada Tuhan, engkau memungut satu jelai. Tuhan bilang ini, bawa dia makan satu meja dengan aku. Saudara, kita mau makan sehidangan dengan Tuhan. Wow, ini suatu gambaran yang indah tentang hati Tuhan, saudara. Mazmur 23 bilang gini, Ia menyediakan bagi aku hidangan di hadapan lawanku. Saudara, kita hari ini sedang ada lawan. Lawan kita mungkin bukan sesama kita manusia. Lawan kita hari ini roh-roh jahat di udara sedang mengintimidasi hidup kita. Buat kita takut. Tapi Tuhan bilang, aku menyediakan hidangan bagimu. Engkau boleh makan dengan aku. Engkau boleh nikmati aku di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Amin, saudara. Next terus. Wah, waktunya cepat sekali nih habis ini. Setelah ia bangun memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh. Ingat tadi, dia pungut apa? Sisa. Orang sabit, ada sisa jatuh ke setengah. Dia ambil yang sisa. Kalau habis dia dapat 0. Tapi waktu dia pungut satu jelai demi satu jelai di ladang Boas, Boas bilang apa? Kali ini jangan biarkan dia pungut sisa. Ambil dari yang kalian sudah kumpulkan, dia ambil dari situ. Saudara lihat, orang lain yang capek-capek menuai. Rut tinggal tanda bersisa, dia ambil. Dari berkas-berkas itu pun ia boleh apa? Boleh memungut. Jangan diganggu. Bukankah Rut sedang menuai? Dia sedang mengalami greater harvest di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Ayat yang ke-16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja. Wah, Tuhan kita suka sengaja ini. Dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia. Kalau dia ambil malu-malu sudah lempar, kasih dia tambah. Kasih tambah. Kalau Rut mungkin, saya tidak enak ini. Saya kan harus ambil jelai kan. Saya harus ambil sisa-sisa. Boas bilang kasih perintah. Kasih tambah. Kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia. Dan tinggalkan supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar sama dia. Saudara, ini gambaran yang indah tentang Tuhan kita. Di tengah situasi yang sulit yang Rut hadapi. Di tengah keadaan yang sulit yang mereka sedang jalani. Dia punya Boas. Yang dengan sengaja. Saudara-saudara kita suka Tuhan kita sengaja memberkati kita. Saudara kita suka kata Tuhan sengaja mengasihi kita. Tuhan bukan kebetulan mencintai kita. Dia sengaja mencintai hidup saudara. Arti sengaja itu apa? Dengan sebuah tujuan yang penuh. Dia mencintai saudara bukan karena kecelakaan. Saya mau bilang gini, kalaupun di seluruh dunia tidak ada yang percaya sama dia, cuma saudara seorang diri, dia akan tetap mati, naik di atas kayu salib buat saudara sendiri. Karena apa? Dia memang sengaja mencintai saudara dan saya. Amin. Saya waktu baca kata sengaja ini, saudara. Waduh, Tuhan luar biasa. Next, ayat 17. Maka ia, Rut memungut di ladang sampai petang. Dia tidak berhenti memungut. Jangan waktu kita baca satu, kita udah puas ketemu Tuhan. Sudah Tuhan, kita sepuasnya, kita tinggalkan Tuhan. Saudara, Rut, dia tetap konsisten. Dia tetap datang sama Tuhan. Ya, dia tetap datang, dia tetap memungut. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Kurang lebih sekitar
saya pelajari itu 25 liter ya. Banyak pokoknya dia bawa itu saudara. Diangkatnya itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya Naomi melihat apa yang dipungutnya, ini hari pertama loh saudara. Dan ketika dikeluarkannya, diberikannya pada mertuanya, ini kok ayat 18 ya, tadi masih ada yang belum kita baca saudara. Oh tadi saudara ada yang lewat, dia diajak makan sama Boas, dikasih makan sehidangan dengan Boas, ada lebih saudara. Ya, lebih makanannya, dan makanan lebih itu disuruh bungkus. Dia bukan cuma bawa jelai, dia bukan cuma bawa padi, tapi dia juga bawa makanan yang ada di meja Boas. Saudara lihat betapa luar biasanya, dia dikasih bonus lebih saudara. Dikasih makan sama Boas. Makanan yang ada di mejanya ini. Nah ini, Boas, ini. Makanlah roti, celupkanlah suapmu dalam cuka. Ini gambarkan tentang perjamuan sebenarnya. Roti dan cuka, ini tubuh dan darah. Ya, dalam bahasa Inggrisnya vinegar. Ya. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan berti gandum padanya. Makanlah Rut sampai kenyang bahkan ada sisanya. Jadi sisanya itu disuruh Boas bawa pulang. Sama itu dia ambil itu berkas. Ya. Diberikannya kepada siapa? Mertuanya. Bahkan dia bisa jadi berkat. Kalau saudara makan kenyang dari Tuhan, itu akan kelihatan dari hidup saudara. Dan saudara akan bisa jadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Next, ayat 19. Maka berkatalah mertua kepadanya, hei, di mana engkau memungut? Di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memberkati engkau itu. Jadi kira-kira Naomi tahu tidak dia pergi ke Boas? Naomi tidak tahu. Ingat, Naomi tidak tahu. Naomi tidak suruh dia. Tapi Tuhan yang gerakkan Rut. Dan Tuhan kasih pada waktu yang pas, pada situasi yang pas. Itu kebetulan saudara. Di Alkitab kebetulan, tapi sebenarnya itu rekayasa Tuhan buat hidup saudara dan saya. Kita akan segera berakhir ya. Diberkatilah kiranya orang telah memperhatikan kau, diceritakannya pada mertuanya siapa yang bekerja. Pada siapa ia bekerja katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah siapa? Boas, ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan mati. Lalu lagi kata Naomi kepadanya, orang itu adalah kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Minggu depan saya akan bahas ini. Dia salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata padaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Ayat 22. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan supaya jangan engkau disusahi orang di ladang lain. Naomi kasih nasihat yang sama, sudah jangan cari di ladang lain, di situ sudah. Di situ sudah kamu akan diberkati. Nah ini gambaran yang indah. Hari-hari ini saudara, jangan cari di ladang lain. Ladang itu bicara apa? Bicara apa yang menjadi pusat perhatianmu, apa yang menjadi sumber dalam kehidupanmu, apa yang menjadi kekuatan dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau baca firman saudara, jangan cari yang lain. Baca firman, temukan Kristus di dalamnya. Boas. Saya percaya ini juga firman bicara waktu engkau gali firman, Tuhan mau engkau temukan Kristus, temukan Boas di dalamnya. Ya, jangan kau baca firman terus tidak temukan Kristus. Sebenarnya engkau belum baca firman sebenarnya. Kalau engkau baca firman, yang kau dapatkan ketakutan, berarti engkau salah baca firman. Karena engkau tidak ketemu Kristus. Minta Tuhan, sama seperti Rut, waktu dia di ladang, dia ambil, dia dibawa ketemu dengan Boas. Waktu saudara dengar firman, minta Tuhan, buat aku berjumpa dengan Kristus. Buat aku berjumpa dengan pribadi Kristus. Maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Amin saudara. Yang terakhir ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, musim menuai dan musim menuai jelai, menuai gandum itu kurang lebih saudara, Pentakosta. 50 hari. Ya. 50 hari.
kurang lebih hampir 2 bulan. Hari pertama dia udah dapat berkat, tapi dia tetap setia. Dia ada di situ. Dia ada di situ dan dia tidak pindah. Dia tidak pindah. Saya percaya saudara. Tadi lagu tadi berkata, di setiap musim hidup kita, Tuhan itu ada. Kalau engkau datang pada Tuhan, dia setia. Dia seperti Boas buat hidup saudara. Dia seperti Boas, kita seperti Rut. Kita ini orang asing, kita ini tidak layak. Tapi kalau kita datang pada Boas kita, mungkin engkau belum kenal dia, engkau dapat jelai, 1 jelai, 2 jelai. Tapi ketika engkau konsisten, ketika engkau setia, engkau akan ketemu dengan pribadinya dan dia suka ditemui. Bahkan dia akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan yang lain. Amin saudara, engkau akan menuai. Tapi yang engkau tuai pertama, fokus kita menuai sebenarnya bukan sesuatu yang lain. Greater harvest, penuaian itu bukan bicara, wah saya dapat mobil baru, saya dapat rumah baru. Saya dapat ini, saya dapat ini. Tapi waktu greater harvest, sebenarnya Tuhan bilang, berjumpalah dengan sang penuai itu. Berjumpalah dengan sang pemilik daripada ladang itu. Ketika engkau berjumpa dengan dia, dia akan kasih saudara segala sesuatu yang lain yang mungkin kau tidak pernah bayangkan. Tapi engkau berjumpa dengan dia. Itu fokus kita di tahun ini. Amin saudara.